Nah, jadi apa sih tekanan itu? Tekanan itu adalah besar gaya per satuan luas. Nah, tekanan itu memiliki satuan Pascal atau Newton per meter persegi gitu ya. Jadi rumusnya adalah F per A. Jadi gaya per satuan luas ya. Dimana nih P itu adalah tekanan. Nih kakak sudah tuliskan satuannya. F itu adalah gaya dan A itu adalah luas permukaan sentuh. Nah, ini penting. Kenapa penting? Jadi yang kita pakai adalah luas permukaan sentuh. Contoh misalkan nanti kalau kita ketemu meja, ada bunga, ada vas bunga di atasnya gitu ya, berbentuk kerucut terpancung. Nah, vas bunga ini yang kita hitung tekanannya bukan luas mejanya, tapi luas vas bunganya. Kenapa? Karena berdasarkan luas permukaan yang saling bersentuhan. Oke. Kita coba aja langsung ke contoh soalnya. Nah, ini nomor pertama, sebuah benda memiliki luas permukaan 100 cm persegi diberi gaya 1 Newton. Berapa sih besar tekanan yang dikerjakan benda dalam dyne per cm? Nanti biasanya kakak akan menyelesaikan soal dalam meter persegi dan Newton. Tapi di sini kita dikasih pertanyaan dalam dyne per centimeter persegi gitu ya. Yang perlu kita ingat 1 Newton itu adalah 10 pangkat 5 dyne. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan ke rumus saja gitu ya. Kita sudah punya F-nya sebesar 10 pangkat 5. Kita punya A-nya sebesar 100. Tinggal kita masukkan ke rumus P sama dengan F per A gitu ya. Berarti 10 pangkat 5 itu 100.000 dibagi 100. Bisa dicoret. Hasilnya adalah 1000 Pascal. Ya. Atau contoh soal yang kedua itu sedikit dibalik gitu ya. Jadi kalau kita ditanya tekanannya, di soal kedua ini kita ditanya berapa sih luasnya. Nah, sama, kita lihat dulu apa sih yang diketahui di soal gitu ya. Kita punya tekanan. Maka kita punya namanya P 7,5 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan gayanya atau F-nya 3,75 dikali 10 pangkat 4 Newton. Ditanya ada luas ya, rumusnya cuma satu ini aja, P sama dengan F per A gitu ya. Dimana P-nya itu 7,5 dikali 10 pangkat 5 sama dengan F 3,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi A. Berarti ini 7,5 dikali 10 pangkat 5 dikali A sama dengan 3,75 dikali 10 pangkat 4. Nah, saya dapat nih, berarti A-nya itu adalah 3,75 dikali 10 pangkat 4 dibagi 7,5 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini kita coret nih, jadi 2 gitu ya. Ini kalau dicoret sisa jadi 10. Dapat nih A-nya 1/20 atau kalau kita jadikan desimal 0,05 cm meter persegi. Kok meter persegi Kak? Karena kita pakainya Newton dan Pascal. Kira-kira seperti itu untuk soal yang sederhananya. Sekarang kita akan coba soal yang lebih sulit ya. Nah, di sini kita punya sebuah tabung dengan diameter 35 cm. Memiliki massa 3,08 kg. Jika gravitasinya 10, tentukan tekanan pada alas tabung. Nah, ini jadi sebenarnya soal-soal seperti ini biasanya berkaitan dengan, kita ingat gak sih cara mencari luas lingkaran, belah ketupat, trapesium, segitiga, terus apalagi ya, jajar genjang, layang-layang dan sebagainya. Itu akan kepake banget di tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan takut, soalnya sebenarnya gampang gitu ya. Kalau kita lihat, kita punya massa, nah kita punya tabung. Nah, kita punya tabung gitu ya. Dia ada diameternya D-nya 35 cm, atau kita punya R-nya 35/2 cm. Nah, cuma kita butuhnya dalam meter persegi, dalam meter ya, karena kita maunya nanti kilogram nih. Berarti ini setiap kita ketemu soal seperti ini, kakak sih saraninnya langsung kita ubah menjadi meter gitu ya, supaya nanti nggak salah-salah. Ini jadinya adalah 35/200 cm. Kak, kenapa 35/200 gitu ya? Dari cm mau ke meter, nah ini meter gitu ya. Dari cm mau ke meter dibagi 100 gitu ya. Artinya yang bagian bawahnya nambah nih 0 100. Oke ya. Nah, kemudian dia punya massa di sini punya massa adalah 3,08 kg, di mana massa itu akan menekan ke bawah sebagai gaya berat. M dikali G ya, di mana 3,08 dikali 10. Dapat 30,8 Newton. Kak, kenapa sih kita harus menghitung W? Nah, jadi gini, kalau di tekanan, kalau nggak dikasih tahu apa-apa gitu ya, misalkan menekan dengan kekuatan sekian, hanya berdiri aja gitu, nggak dikasih tahu menekan dengan kekuatan berapa, maka kita anggap yang menekan ke lantai itu adalah gaya berat tubuh kita. Jadi kalau kita lagi berjalan di lantai,
kita sih auto lagi berdiri gitu, kita nggak sengaja bukan dalam hal yang sengaja menekan lantai gitu. Itu yang menekan lantai adalah berat badan kita, gitu ya. Maka kita menghitung W-nya. Kalau sudah dapat, kita akan tinggal masukkan P sama dengan F per A, gitu ya. Dimana F-nya 30,8. Wah, cuma kita nggak tahu A-nya. A-nya ini harus dicari dulu. Dari mana? Dari si jari-jari ini. Kita mau tahu alas tabung itu kan lingkaran. Berapa sih luas dari atau A dari si tabung ini? Berarti karena lingkaran rumusnya adalah V dikalikan R kuadrat. V-nya adalah 22/7 dikalikan R-nya adalah 35/200 gitu ya, dikuadratkan. Berarti ini 22/7 dikali 35/200 dikali 35/200. Jadi kakak bikinnya pakai cara seperti ini supaya kakak bisa begini. Nah, ini bisa kita coret-coret nih. Ini berarti berapa ya? 5. Ini kalau dicoret jadi 11 jadi 100. Sehingga kita dapat nanti hasilnya itu adalah 1925 dibagi berapa nih? 2 0,4 20.000 meter persegi. Jadi ini kalau kita lihat 11 kali 5 kali 35 adalah 1925, 100 kali 200 sudah 20.000. Berarti tinggal masuk ke sebelah sini nih, 1925 dibagi 20.000. Nah, sehingga nanti dapat 30,8 dikali ini 20.000 dibagi 1925. Nanti ini bisa disederhanakan. Ini kalau disederhanakan bisa mendapat di 62,5 ya. Ini nanti 20.000 dibagi 62,5 itu 125/2 gitu ya. Nanti dapat nih, berarti ini 40.000 dibagi 125. Hasilnya nanti adalah 320 Pascal ya. Nah, ini kakak memang menghitung pakai kalkulator karena angkanya agak kurang baik. Nanti biasanya guru kalian harusnya mengeluarkan angka-angka yang baik. Nah, kita coba lagi satu soal yang berkaitan dengan luas. Sekarang kakak mempunyai sebuah batu berbentuk prisma segitiga, memiliki alas berupa segitiga siku-siku dengan sisi tegak 5 dan 12. Jika massa batu adalah 18 kg, berapakah tekanan yang dihasilkan batu? Jadi kakak punya batu sekarang, punya batu bentuknya segitiga siku-siku, itu ya alasnya. Nah, prisma, berarti dia seperti ini. Bentuknya sama ya, atas bawah ya. Siku-siku. Di sini 5, di sini 12. Kalau kita Pythagoras di sini 13, cuma 13 ini nggak kepake gitu ya. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian kita punya massa batunya adalah 18 kg, berarti ada W, ada masanya sebesar 18 kg. Berarti kita punya W sebesar M dikali G, berarti 18 dikali 10, 180 Newton. Kalau kita pakai rumusnya, di mana P sama dengan F per A, sehingga F itu adalah 180 dibagi dengan A. Nah, A ini yang perlu kita cari, itu alasnya. Oke, nah alasnya dia, nah, alas si prisma ini, alas si batu ini, alas si batu, itu berbentuk segitiga, sehingga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2. Alasnya 5 dikali 12 dibagi 2 gitu ya. 6. Nanti ini dapat sebesar 30. Nah, cuma satuannya masih dalam cm persegi. Nah, di sini kakak menghitung dulu dalam cm persegi, kemudian kakak ubah menjadi meter persegi. Kalau ke sini berarti dibagi 10.000 gitu ya. Dibagi 10.000. Oke, nanti dapat hasilnya kalau dicoret 3/1000 meter persegi. Biarin aja, jangan diubah-ubah. Nanti tinggal kita masukkan di sini 180 dibagi 3/1000 gitu ya. Berarti 180 dikali 1000/3. Bisa dicoret jadi 60, sehingga dapat hasil adalah 60.000 Pascal. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang, yang penting kita bisa mencari luasnya. Nanti soalnya bisa beragam. Jadi bisa aja prismanya berbentuk belah ketupat. Ayo, ingat nggak rumus belah ketupat apa? Atau berbentuk layang-layang. Harus ingat nih, rumus layang-layang luasnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang tipe soal ini adalah tipe kita mesti tahu nih berapa banyak sih kontak masing-masing gitu ya. Nah, biasanya soalnya bisa berubah kendaraan. Kalau di sini kakak punya bajai memiliki massa 810 kg.
dengan luas kontak masing-masing ban sebesar 18.000 cm persegi. Tentukan besaran tekanan yang bekerja pada jalan. Nanti kadang-kadang ada soal juga begini, misalkan kita punya kaki, luas kakinya berapa. Kalau berdiri satu kaki berapa tekanannya? Kalau berdiri dua kaki berapa tekanannya? Nah, itu soalnya mirip. Ya. Nah, kalau kita melihat soal ini, maka yang perlu diperhatikan adalah seperti ini. Tentunya kita harus diketahui dulu ya, M-nya adalah 810 kg. Kita punya W-nya yang akan menjadi F-nya dikalikan gravitasi berarti 8.100 Newton. Kemudian luas kontak masing-masing ban, berarti itu A masing-masing ya, A masing-masingnya itu sebesar 18.000 cm persegi. Kakak langsung ubah menjadi meter persegi, berarti dibagi 10.000, hasilnya adalah 1,8 meter persegi. Nah, tapi si baja ini kan rodanya nggak cuma satu. Kamu pernah lihat baja beroda satu? Oh, itu rodanya lepas yang belakangnya ya. Nah, baja itu rodanya 3, berarti A totalnya. Nah, ini A totalnya itu adalah 3 dikali 1,8. Berarti tergantung kendaraannya ya. Makanya Kak bilang tergantung kendaraannya. Tergantung soalnya. Bisa aja seorang manusia memiliki massa 810 kg gitu ya. Dengan masing-masing kaki luasnya 18.000. Nah, di sini bajai. Berarti 3 dikali 1,8 5,4 meter persegi gitu ya. Nah, kemudian ya gampang, kalau tentukan besaran tekanan yang bekerja tinggal P sama dengan F dibagikan A. F-nya itu adalah 8.100 dibagi 5,4. Nanti dapat nih hasilnya adalah 1.500 Pascal atau bisa juga hasilnya 1.500 Newton per meter persegi. Ya, jadi tekanan yang dilakukan yang bekerja pada jalan adalah sebesar ini, ya. Tapi ini seluruhnya. Kalau ditanya tentukan tekanan yang bekerja pada jalan pada masing-masing roda, ya berarti jangan pakai 5,4. Pakai 1,8. Dibagi 3 nih nanti gitu ya. Dibagi 3. Jadi dari sini kita bagi 3. Jadi bukan, tadi kan kakak bilang 1,8, bukan gitu ya. Berarti kalau masing-masing roda, ini kita tulis di sini deh. Nah, kalau untuk masing-masing roda, nah, itu adalah 1.500 dibagi 3, nah, atau 500 Newton per meter persegi. Jadi masing-masing roda tekanannya beda, tapi yang dialami oleh si jalan totalnya adalah sebesar ini. Kira-kira seperti itu untuk contoh soal yang kelima. Kita akan lanjut lagi ke contoh soal yang keenam. Nah, di sini sebuah balok bermassa 48 kg berukuran 20 dikali 16 dikali 6, gravitasinya 10 gitu ya. Tentukan berapa sih berat balok? Oh, gampang nih. Ini berarti tanya adalah W-nya. M dikalikan G gitu ya. Berarti ini 48 dikali 10 per 180 Newton. Oke, simpen. Nah, ada juga soal-soal tekanan zat padat yang berkaitan dengan tekanan maksimum dan tekanan minimum. Gimana nih Kak cara ngerjain soalnya? Gampang. Gini. Biasanya soalnya seperti ini. Jadi dia ada ada balok dengan dengan sisi-sisinya. Tentunya posisi balok bisa macam-macam ya. Baloknya bisa kakak taruh seperti ini, bener kan nih? Kakak taruh begini. Nah, ya, kakak taruhnya seperti ini. Bisa. Tapi kakak juga bisa taruh baloknya begini. Gini. Ini balok juga nih. Nah, baloknya manjang ke atas apa manjang kemana gitu kan? Nah, ini balok juga. Mana nih yang tekanannya lebih besar gitu ya? Sehingga kita mau cari tahu nih berapa sih tekanan yang terbesar, berapa tekanan yang terkecil gitu. Nah, cara-carinya gimana? Kalau ketemu soal seperti ini, paling gampang adalah kita mencari luas permukaan, luas sisinya. Ya, ini kita punya panjang, kita punya lebar, kita punya tinggi. Berarti kita mesti cari nih luas atau area yang pertama itu yang panjang kali lebar. Area yang kedua kita cari panjang kali tinggi gitu ya. Area yang ketiga kita cari lebar kali tinggi. Ini kalau kita hitung berarti ini 20 dikali 16 dapat 320 cm persegi, masih cm ya. Ini berarti 20 dikali 6 dapat 120 cm persegi.
Nah, ini dapatnya adalah 16 dikali 6. Ini berapa? 16 kali 6 itu adalah 96 cm persegi. Nah, nanti yang kita pakai adalah yang paling besar dan paling kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kita pakai itu adalah ini, yang paling besar dan yang paling kecil. Nah, kita mau menghitung dulu P minimum. Berarti F dibagi A. Kalau minimum berarti luasnya harus paling besar. Nah, kebalik ya. Jadi kalau minimum kita pakai luasnya yang paling besar. Berarti ini F-nya tetap pakai 480. Nah, dibagi 320 tapi kakak bagi 10.000. Gitu ya. 320 dibagi 10.000. Nah, ini dapatnya 480 dikali 10.000 dibagi 320. Bisa kita coret, dibagi 160 jadi 2, jadi 3. Bisa dicoret juga jadi 5. Dapat nih 15.000 Pascal. Itu adalah tekanan minimumnya. Nah, sekarang kalau tekanan yang maksimumnya, nah, P yang maksimumnya, sama nih rumusnya, F dibagi A. F-nya tetap sama 480, tapi dibagi A-nya yang paling kecil, yaitu 96 per 10.000 ya. Berarti nanti dapat nih 480 dikali 10.000 per 96. Nanti ini dapat hasilnya ini kalau kita sederhanakan bisa dibagi 12 hasilnya 8, dibagi 12 hasilnya adalah 40. Berarti ini masih bisa dibagi lagi ya. Dibagi 12 8, dibagi 12 40. Berarti ini bisa dibagi jadi 5. Nah, kita dapat nih tekanan adalah 50.000 Pascal. Kok begitu Kak? Ya betul, karena kita kalau mencari mau tekanan yang minimum, kita perlu luas permukaan yang besar. Kalau kita mau mencari tekanan yang maksimum, kita perlu luas permukaan yang kecil. Contoh aplikasinya apa nih? Tekanan maksimum dan minimum. Contohnya seperti ini. Kenapa sih kalau kita ada garden party itu nggak boleh pakai high heels? Selain karena kakak cowok ya, nggak boleh pakai high heels. Tapi karena kalau kita pakai high heels, tekanannya jadi besar. Sehingga nanti malah berbahaya. High heelsnya bisa masuk ke dalam tanah. Itu ya, jadi jatuh. Makanya kenapa pakai sepatu biasa aja. Luas permukaannya besar, tekanannya jadi minimum. Kalau pakai high heels, nah ini contohnya misalnya begini ya. Kalau high heels, tekanannya kecil. Tanah bisa masuk. Tapi kalau pakai sepatu biasa, nah tekanan lebih besar. Luas permukaannya lebih besar, tekanan lebih kecil. Ini permukaannya kecil, tekanannya jadi besar, jadi berbahaya. Itu salah satu contoh aplikasinya. Nah, kita sekarang ke contoh soal yang terakhir. Nah, ini contoh soalnya kayaknya panjang tapi sebenarnya gampang ya. Sebuah mangkok bermasa 500 gram dengan luas alas 80 cm persegi terletak di atas peti B bermasa segini dengan luas segini. Peti itu terletak di atas meja C bermasa 4 kg. Luas meja 1 meter persegi. Sedangkan luas kaki meja masing-masing 100 cm persegi. Meja itu diletakkan di atas lantai, G-nya 10 gitu ya. Oke, berarti sekarang kalau ketemu soal seperti ini ternyata ada benda yang ditumpuk-tumpuk ya. Kita bikin dulu kira-kira bendanya atau tumpukannya itu seperti apa sih gitu ya. Kakak bikin dulu siapa sih mejanya di bawah. Kita mulai dari bawah. Nah, si meja ya. Di atas meja ternyata ada peti. Di atas peti ternyata ada mangkok. Nah, oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kaki meja. Kakak di sini cuma gambar 2 tapi harusnya 4 ya. Si luas peti alas petinya ini, nah luas alas petinya itu adalah peti bermasa. Ini meja C, petinya masanya 15,5, luas permukaan 0,6 meter persegi. Ya. Kemudian ada alas si mangkok. Nah, alas si mangkok. Alas si mangkok ini itu adalah 80 cm persegi. Ya, punya masanya, mangkoknya itu masanya adalah 0,5 kg atau kita dapat W-nya si mangkok sebesar 5 Newton. Kemudian si peti kita punya masanya juga. Ini kakak pakai warnanya beda-beda ya biar enaknya.
Kita punya masanya juga sebesar 15,5 kg. Atau kita punya W-nya, beratnya sebesar berapa nih? 155 Newton. Si mejanya pakai warna hijau. Nah, si meja ini meja punya masanya sebesar 4 kg. Ya, atau W-nya sebesar 40 Newton. Dan alas kaki mejanya nih, alas kaki meja yang kecil ini, alas mejanya itu adalah 100 cm persegi. 100 cm persegi, ya. Oke, sekarang hitunglah gaya tekan, ya, dan tekanan. Ada gaya tekan dan gaya tekanannya pada peti. Oke, sekarang kita mau bikin dulu yang A. Berapa sih F yang pada peti gitu ya? Kita lihat di atas peti ada siapa? Di atas peti hanya ada mangkok. Maka F-nya sama dengan W-nya si mangkok aja. Berarti 5 Newton. Berapa sih tekanannya? P sama dengan F dibagi A. F-nya gampang, 5 Newton. Nah, hati-hati di A. A-nya itu adalah yang bersentuhan antara peti dan mangkok. Jadi peti kan di atas peti ada mangkok nih. Berapa sih luas yang bersentuhan dengan peti dan mangkok? Nah ini ya, 80 per 10.000. Ya, dapat nih 5 dikali 10.000 per 80. Ini bisa kita coret. Ini 1000 kalau dicoret jadi 125. 125 dikali 5 hasilnya adalah 625 Pascal. Ya, itu untuk yang A. Untuk yang B. Nah, yang B kita ditanya adalah meja. Si meja. Sekarang kita lihat di atas meja ada siapa sih? Ada peti, ada mangkok, ya. Sehingga gaya tekan yang dialami meja itu adalah W peti ditambah W mangkok. Petinya berapa nih? 155 ditambah mangkoknya adalah 5. Dapat 160 Newton. Gimana dengan P-nya? P-nya adalah sama rumusnya F per A. F-nya 160 dibagi A-nya. Nah, sekarang kan di atas meja ada si peti. Yang kita lihat adalah berapa sih luas permukaan peti yang nempel di meja. Ya, 0,6. Bukan luas permukaan meja. 0,6. Ya, 160 dikali 10 per 6. Ini kalau dicoret 5, dicoret jadi 3. Ini kayaknya nggak bisa dibagi ya. Ya, ini sudah tidak bisa dibagi, hasilnya 800 per 3 Pascal gitu ya. Jadi tergantung nih siapa sih yang ada di atasnya gitu ya. Terakhir yang mau kita hitung adalah si meja yang C ya. Si lantai. Nah, di atas lantai ada siapa? Berarti F atau gaya tekan yang dialami lantai adalah W yang di atasnya semua. Ada W meja ditambah W siapa nih? W peti ditambah W mangkok. Itu ya. W mejanya berapa tuh? 40 tambah W petinya 155 tambah W mangkoknya 5, dapat nih 200 Newton gitu ya. Kemudian ditanya adalah P, tekanan yang dialami meja, F dibagi A gitu ya. F-nya gampang nih, 200 dibagi A. Nah, A-nya ingat kaki meja ada berapa? Ada 4 kalau di sini ya. Berarti bukan dibagi 100 tapi dibagi 400 per 10.000 ya. Kok dibagi 10.000 Kak? Kita taunya cm persegi, kita maunya meter persegi. Berarti ini ada 200 dikali 10.000 per 400. Buat dicoret jadi 2. Sehingga dapat nih tekanan yang dialami lantai adalah 5.000 Pascal. Ini adalah total ya. Kalau yang dialami masing-masing kaki meja tinggal dibagi 4 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk soal yang ini sebenarnya nggak rumit, nggak sulit. Lebih ke kita melihat siapa sih yang ada di atasnya dia. Ya, jadi tekanan pada peti. Siapa sih di atas peti? Oh, di atas peti ada mangkok. Tekanan dialami meja. Siapa sih yang di atas meja? Di atas meja tuh ada peti, ada mangkok, dan seterusnya. Ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video dari